Selamat siang, kita bertemu di pertemuan ke-6 algoritma dan struktur data. Nah, di pertemuan ini kita akan bicara tentang struktur data sama tipe data komposit. Kita langsung aja. Nah, data itu apa sih? Data itu apa ya? Data itu bisa diperoleh dari pengukuran laboratorium, survei, angket, kuesioner, rating, dan sebagainya. Nah, data sama logika, algoritma itu berkaitan erat. Kemudian data ini bisa kita himpun ke suatu struktur data yang dia ada informasi hubungan antar item yang terdapat di dalamnya. Misalkan data ini data mahasiswa, siapa-siapa aja, nama, name-nya, dan sebagainya. Nah, struktur data itu apa sih? Struktur data itu di ilmu komputer, cara nyimpan dan pengaturan data atau manajemen data di media penyimpanan komputer. Kemudian di teknik pemrograman itu tata letak datanya itu sendiri yang berisikan kolom-kolom data, baik kolom yang tampak ataupun nggak tampak ke user itu sendiri, dan digunakan untuk keperluan pemrograman. Oke, setiap baris dari kumpulan kolom dikatakan sebagai record atau catatan. Kemudian lebar kolom data itu bisa berubah-ubah ya, atau bisa bervariasi. Ada kolom yang ukurannya dinamis, atau ada juga yang statis. Oke, misalkan struktur data ini digunakan juga untuk penggunaan database atau keperluan data keuangan sama pengolahan data dan spreadsheet misalkan. Nah, kita coba aja. Oke, penggunaan struktur data ini dalam algoritma dia membuat itu menjadi lebih jelas sama tepat, sehingga jadikan program itu lebih efisien dan sederhana. Nanti saya kasih contohnya. Ada beberapa tipe data. Data sederhana seperti yang kemarin itu ada integer, real, boolean, karakter, dan sebagainya macam. Ada yang sederhana majemuk seperti string. Ada juga struktur data yang berupa array dan record. Ada yang majemuk juga, yaitu yang linear sifatnya stack, queue, dan list. Ada non-linear. Non-linear itu pohon biner sama graph. Linear itu stack, queue, sama list. Nanti ada contohnya ya. Nah, di sini kita belajar tentang array dulu. Nah, apa sih komposit itu sebenarnya? Tipe data komposit itu ngabungin tipe data elementer seperti yang integer, float itu jadi satu. Jadi jangan gini, mahasiswa 1 Budi, mahasiswa 2 Chandra, kayak gitu, bukan. Tapi mahasiswa Budi, Andi, Chandra, Ani, kayak gitu ya. Nah, ada beberapa tipe data komposit, ada array, tipenya harus sama kumpulan datanya ini. Record atau struct itu elemennya boleh berbeda dan dia juga kumpulan. Union juga sama dengan record, cuma bedanya dia itu dalam penggunaan memorinya berbeda sama record. Di sini kita bahas array dulu. Oke, array ini ibaratnya kayak tabel, ada satu baris, dua baris, dan sebagainya. Array itu bisa berderet-deret dan berbaris-baris. Oke, di bahasa pemrograman itu sendiri, array itu variabel yang sejenis, sama-sama tipe string misalkan, dia berderet-deret, berbaris-baris gitu, sehingga mereka itu saling berhubungan alamatnya di memori dan bersebelahan. Ini contohnya ya. Oke, array itu sendiri fungsinya sama dengan variabel, sama-sama untuk nampung nilai. Bedanya apa? Bedanya, oke, variabel itu hanya bisa nampung satu nilai saja di satu waktu. Misalkan mahasiswa 1, mahasiswa 2. Nah, kalau array itu bisa sepuasnya. Misalkan mahasiswa, ada 50 mahasiswa, bisa. 100 mahasiswa, bisa. 1 mahasiswa, bisa. Nah, array bisa nampung banyak nilai sekaligus. Kemudian, nilai array itu kita akses berdasarkan indeksnya atau urutannya. Misalkan array nomor berapa. Nah, nomor biasanya kalau 1, 2, 3 gitu. Kalau di array, dia mulainya selalu dari 0. 0, 1, 2 gitu ya. Nah, jadi anggap saja 0 itu urutan nomor 1. Jadi array itu dibagi juga menjadi satu dimensi atau vektor, satu kolom, banyak baris, atau banyak baris, satu kolom. Nah, atau banyak kolom, satu baris. Dua dimensi juga beberapa bisa M kolom, N baris. Nah,
2 kali 2 atau berapa itu, pokoknya selain 1 lah. Nah, 3 dimensi itu beberapa matriks. Kalau matriks itu beberapa vektor. Nanti ada saya kasih contohnya. Nah, ini yang 1 dimensi, 1 baris 5 kolom. Yang ini yang 5 baris 1 kolom. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, kenapa sih dikatakan vektor? Karena dia punya satu arah doang. Dia penamaannya sama seperti variabel, misalkan mahasiswanya huruf kecil semua, nggak ada angka di depan misalkan. Tipe datanya apa? Semuanya misalkan string. Nah, ini contohnya ya, ada indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, tipe datanya integer, sebanyak 5 buah elemen. Yang pertama, 41, itu di indeks 0, 72 di indeks 1, dan seterusnya. Nah, ini contohnya array 1 dimensi yang pertama. Ini kita ada beberapa alternatif ya, ada caranya kayak ini. Deklarasi, inisialisasi satu-satu, array 0, 1, 2, 3, 4, betul-betul ini, kemudian baru tampilkan. Ada juga alternatifnya yang lainnya, itu kayak gini. Dia menggunakan gini, diisi, kemudian menggunakan perulangan untuk nyetaknya. Kalau tadi ini kan satu-satu, nah kalau ini perulangan. Ada juga cara yang kedua, yang kayak gini. Ya, cara yang lainnya kayak ini juga sama. Nah, kita coba ketik ya. Nah, seperti biasa, buka aja kode blok. Tunggu. Buka file baru, new, empty file boleh. Tapi jangan lupa langsung simpan dengan nama R1D-2 CPP. Gitu, ada CPP-nya pokoknya, belakangnya ada titik CPP-nya, di save. Kemudian baru kalian ketikkan include IO_stream, include Conio using namespace std main sama gets. Nah, gitu dulu. Kemudian barulah kita bikin array-nya. Kita bikin array bertipe integer. Angka nilainya 5 elemen. Berturut-turut adalah 41, 72, 16 sama 30 sama 89. Nah, kita bisa menampilkan isi dari array menggunakan perulangan. int i misalkan sama dengan 0, titik koma, i kurang dari sama dengan ukuran dari array kurang dari 5. Kemudian i plus plus. Nah, baru kemudian kurung kurawal kayak boleh, nggak pakai kurung kurawal juga boleh kalau satu baris. Kemudian tampilkan pesannya. Misalkan array indeks ke 0 atau ke i itu adalah bernilai apa? Bernilai angka indeks ke i gitu. Nah, kalau sudah baru dia ada ngasih NL misalkan, agar dia ngasih enter lah kayak gitu. Nah, saya coba jalankan. Nah, 41, 72, 16, 30, 89 kayak gitu ya perulangannya. Nah, jadi kayak gitu array-nya bisa digunakan dengan menggunakan perulangan. Misalkan gini, angka 0, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 kayak gini. Nah, sama ya, sama aja prinsipnya. Jadi biasanya array ini lebih simple lah kita ngodingnya. Begitu juga kalau dia nggak nampilin, tapi dia menjumlahkan 0 sampai dengan 4, indeks 4, ditambah-tambah jumlah 0, tambah ini 41, tambah ini berapa, tambah ini berapa, tambah ini berapa, tambah ini berapa, hasilnya jumlah semuanya. Itu ya kalau sum. Ini juga sama kalau pakai char kayak gini. Kalau yang ininya oke, bisa digabungin juga langsung. Nah,
Kalau dia 5 nggak bisa, mas tambahin aja 1. Ini ada juga namanya array 2 dimensi. Array 2 dimensi ini gabungan yang vektor atau gabungan beberapa vektor. Dia bisa 2 atau lebih banyak kolom sama banyak baris, sama 2 atau lebih banyak baris sama kolom. Nah, kemudian ini contohnya. Berarti ini baris ke 0, kolom ke 0. Baris ke 0, kolom 1. Baris 0, kolom 2. Dan seterusnya sampai dengan ini. Baris 2, kolom 3. Itu. 3 baris, 5 kolom. Sering ya muncul di sini di algoritma. Nah, integer 2 kali 3 seperti itu. Nah, ini juga yang 2 dimensi. Apa? Ya, 2 dimensi. Jadi kalau 2 dimensi, kita ingin nampilin nilainya, itu menggunakan perulangan bersarang. 0, 1. Jadinya array 0, 0. Berapa? 10. Array 0, 1. Nilainya 20. Kemudian naik 1, 1, 0, 1, 0, 30, dan seterusnya. Itu yang 2 dimensi. Itu ya. Oke, array 2 dimensi juga bisa nampilin char sama string. Nah, namun dia wajib dikasih 0, garis miring 0, untuk ngisi yang ini misalkan. Nah, atma luhur. Kalau kalian nggak kasih 0, dia nanti muncul bilangan acak atau simbol apa kayak itu ya. Jadi gunakan garis miring 0. Saya lanjut. Oke, array 2 dimensi itu ada alokasinya. Ada column major order atau row major order. Dia per kolom. Kalau yang ininya per kolom ya. Dari kolom ke 0, 1, 2. Nah, jadi ini nantinya 5, 20, 10, 25, 15, 30. Kemudian ada juga row major order, baris per baris. Baris 0 dulu, baris 1, dan seterusnya. Sama aja. Kemudian ada 3 dimensi. Nah, 3 dimensi ini ada 3. Ada 3 parameter. Ininya sama, baris. Ininya kolom. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Yang depan ini grupnya. Misalkan ini yang matriks pertama, ininya matriks kedua, matriks ketiga. Itu ya. Nah, kayak gini. Intinya jadinya ini grup ke 0, baris ke 1, kolom ke 0. Itu dianya. Nah, kalau di perulangannya kalau di codingnya seperti ini. Nah, ini ada grupnya 0 sampai dengan 1. Kemudian ini juga ada 2, 3, 5. N-nya 1. Jadinya dia diisi ya, grup ke 0 gitu. Kemudian A, I, J, K diisi sampai dengan N. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berapa gitu. Nah, ini juga I, J, K. Berarti A-nya 0 untuk sementara, J-nya 0, 0. Jadinya sama dengan N. N itu awal mulanya bernilai 1. Setelah itu baru N-nya bertambah. Ini kurang lebih prinsipnya. Kalau 3 dimensi, dia menggunakan 3 perulangan bersarang. Itu ya. Nah, ini juga ada row major order, kolom major order, dia baris berbaris, kolom. Nah, saya lanjut. Ini ada materi meneruskan array ke function. Jadi ada array, kita oper ke prosedur atau function. Seperti yang pertemuan kemarin itu. Kalau itu penyelesaiannya bisa menggunakan prosedur ataupun mengembalikan array. Nah, saya coba ya. Ada dia mengembalikannya sebagai pointer, ada sebagai array dengan ukuran, ada juga dengan tanpa ukuran. Biasanya lebih enak ini pakai tanpa ukuran aja. Nah, saya lanjut. Oke, ini contohnya. Ada get frag segala macam. Ini umpamanya. Jadinya 1000, 2, 3, 17, 50. Double a frag. Nah, AVG ini belum ada isinya. AVG manggil get a frag dengan balance yang ini, array ini. Kemudian koma 5. 5 ini apa? Size-nya atau ukurannya. Berarti ARR itu sebanyak 5, dia otomatis. Jadinya perulangannya 0 sampai dengan kurang dari 4. Nah, sampai dengan kurang dari 4. Kemudian plus I. Plus I ini berarti I-nya ditambah dulu nanti ya. Artinya I-nya ditambah dulu, baru I-nya dicetak misalkan. Nah, tambah sama dengan RI. Apa maksudnya? 0 ditambah sama dengan RI 1000 misalkan R0-nya 1000
tambahlah 2, 3, 17, 50, tambah semua. Baru kemudian double sum bagi size. Double sum bagi size berarti dibagi 5. Rata-rata ini bagi 5 dan hasilnya dijadikan double atau bentuk pecahan. Kembalikan AVG. AVG-nya berarti 214,4. Seperti itu ya. Dia mengembalikannya variabel AVG. Dan dia ngopernya dia menerima array ke function. Function ini menerima array dari main. Dia pakai gini, balance array kurung siku. Nah, gitu. Kemudian ada juga dia mengembalikan array dari function. Jadi bukan hanya variabel integer atau angka atau apa yang bisa dikembalikan dari function, tapi juga bisa mengembalikan array ya. Nah, meskipun seluruh array argumen ke function itu nggak bisa, namun kita bisa mengembalikan pointer namanya. Nah, saya kasih contoh. Nah, seperti ini ya. Oke, ini dia ada namanya get random functionnya. Dia ada statiknya, ada sran-nya dan segala macam. Untuk keterangan sran itu apa bisa dibaca di catatan di PowerPoint itu ada. Saya langsung jelaskan aja. Nah, int p pointernya. P sama dengan get random. Yang sini get random R10 jadinya 10 elemen lah array-nya. Kemudian unsigned, unsigned tipenya unsigned itu artinya dia nggak ada positif, nggak ada negatifnya, dijadikan positif semua. Time 0, oke lah, biarin aja. Kemudian 0 sampai dengan kurang dari 10 berarti dia random, bilangan acak. Bilangan acak apa maksudnya? Ya itu dia menghasilkan bilangan acak. Nah, RI berapa? RI-nya misal R0 berapa gitu. Kemudian enter, kemudian kembalikan R. R itu array-nya. Nah, kayak gini. Kemudian setelah dikembalikan dijadikan array, kemudian 0 sampai dengan 10. Jadinya nanti bintang P tambah I. P plus 0, P plus 1 dan sebagainya. Baru dia pointer P plus I. Plus I misalkan pointer P plus 0. Jadinya dia yang index yang ke 0. Dia itu sama kayak array ya. P kurung siku 0 misalkan itu. Nah, jadinya nanti kayak gini. Ini bilangan acak semua, angka-angka ini bisa berbeda-beda ya setiap kali di running. Nah, 10, 1, 3, 1 dan sebagainya. Itu yang mengembalikan array ke function. Dia menggunakan pointer seperti ini. Bisa juga sebenarnya yang dikembalikan itu kemudian ditampilkannya pakai kurung siku kayak gini. Itu ya sama aja sebenarnya. Nah, untuk latihan itu kita buatkan program input satu karakter dari A sampai dengan Z, kemudian 0 sampai dengan 9. Kemudian kita tampilin ada karakter berapa, karakter tersebut ditemukan di database misalkan. Ini anggap aja database ya, meskipun bukan database. Ini anggap aja array-nya. Nah, terdiri dari 36 karakter itu serta banyak perulangan terjadi. Misalkan kita nyari 8. 8 itu ditemukan di mana? Di sini. Diceklah satu-satu, sama nggak? 8 sama nggak? Nah, bukan, sampai ke sini. Berarti dia 35 kali. Nah, jika seandainya breaknya dihapus, dia tetap meskipun udah ketemu E-nya, tetap dia dieksekusi berikutnya 36 kali. Jika dia baca dari kanan ke kiri, dari sini bacanya, berarti 8-nya ditemukan ke 35 sebanyak 2 kali. Itu ya. Oke, kita coba buka latihannya. Oke, kita akan coba menjawab latihan ini. Mula-mula kita ke sini lagi. Ini jangan lupa di save as aja ya. Nah, save as kita anggap aja ininya latihan 6 CPP. Nah, ambil aja yang ininya, hapus yang lainnya. Nah, di sini kita ada beberapa karakter. Pertama-tama char db sama dengan berapa aja sih, misalkan A, B, C, D, E, F segala macam. Nah, DB-nya itu ada 36 karakter. Biasanya kalau char itu ditambah 1, jadi 37. Dan ininya diapit oleh kayak ini. Dan dia biasanya itu A, B, C, D, E, F, G, H,
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gitu. Nah, ini ada juga untuk input karakter yang ini cari, kita pakai pilih gitulah. Kemudian ada juga perulangan terjadi sebanyak berapa kali, itu saya bikin dia berupa counter sama dengan 0 awal mulanya. Nah, di sini baru kita melakukan pengecekan. Pengecekannya gimana? Pertama-tama kita tampilkan cout, masukkan database alphanumerik misalkan. Nah, database alphanumeriknya gimana? Nah, database alphanumeriknya dicetak aja DB-nya. Kita coba ya. Bisa nggak sih? Bisa ya. Nah, setelah itu baru kita enter sebanyak 2 kali misalkan. Nah, kemudian kita tampilkan pesan, masukkan input karakter lah, saya singkat lah biar nggak terlalu lama. Input karakter, baru kemudian kita kasih cin apa itu, pilih. Nah, jadi nanti bisa tahu apa sih karakter yang dipilih. Oke, kemudian kita bikin perulangan for int i sama dengan 0 kurang dari i kurang dari 37 i plus plus. Nah, yang inilah kita melakukan pengecekan. Nah, setiap kali pengecekan itu counternya nambah ya. Nah, gitu, counternya nambah. Kemudian dilakukan pengecekan if pilih sama dengan db ke i, maka catatkan lagi ini apa ya, kalau dia sama karakter apa, misalkan dia ada petik itu, kalau nggak salah pakai garis miring ini ya. Nah, karakter apa gitu. Nah, karakter apa, ada petik gandanya. Petik ganda ini berarti karena dia pakai petik ganda, ada garis miringnya ini. Kemudian karakter apa, 8 ya. 8 itu adalah pilih. Karakter pilih ada petik ganda lagi, baru kita kasih dia spasi. Karakter ke 35 ya. Nah, 35 itu berarti dia indeksnya itu ditambah 1. Misalkan 0 jadi 1, 2 jadi 3, dan seterusnya. Karakter ketiga pada array misalkan, titik koma. Nah, kemudian setelah ini baru kita kasih break, titik koma. Kemudian eksekusi loop terjadi sebanyak berapa kali. Nah, itu setelah yang for ini selesai. Eksekusi loop sebanyak counter kali, titik koma. Kita coba jalankan. Cout no operator. Oke, chain ini pakai lebih dari, jangan lupa. Nah, input karakter, saya input misalkan karakter kelima pada array eksekusi loop sebanyak 5 kali. Oke, ini jangan lupa dikasih NL ya. Cout NL, biar dia ada enternya. Nah, kita coba sekarang karakter ke-8. Karakter 8. Oh, nggak ada ya. Apakah 8 nggak ada? Ada harusnya ya. Masukkan karakter yang ini cari. 8.
Oke, NL-nya jangan sini. Tapi di sininya. Kita garis miring N lah. Kemudian jalankan lagi. Nah, karakter 8 sebanyak karakter ke 35 pada array terjadi sebanyak 35 kali. Nah, gimana kalau kita breaknya kita hapus misalkan? Kita ketikkan misalkan saya mau cari C aja. Karakter ketiga sebanyak 37 kali. Itu banyak ya. Nah, kenapa sih 37 kali? Bukan, kan karakter ketiga 37 kali. Itu harus ada breaknya biar dia kalau sudah selesai baca, dia selesai. Dia udahan, gitu ya. E sebanyak 37 atau 36 sih? 36 ya. Nah, 37 itu karena kita counternya nggak kita hapus kayaknya. Ya, counternya nggak sebanyak, nggak kita hapus. Berarti karena dia sudah selesai sekali baca itu, dia nggak nambah lagi harusnya. Oke, berarti kalau kita eksekusi lagi, kita ketikkan 8, berarti dia 36 kali ya. 35 kali. Sebanyak karakter kali 5 sebanyak 36 kali. Bentar ya. Oke. Ini jumlah karakternya kan 36. Nah, indeksnya selalu mulai dari 0. Berarti 0 sampai dengan 35. Berarti ininya kurang dari 36 ya, yang benarnya. Baru kemudian kalau kita jalankan 8, baru dia harusnya sesuai sama yang di sini. 8 itu 35 pada database. Jadi eksekusi loop terbagi sebanyak 36 kali. Oke, kenapa sih 36? Karena breaknya kita hapus. Nah, jadinya dia tetap eksekusi. 9 ini dibaca juga. Nah, gimana kalau kita misalkan mau pembacaannya dari kanan ke kiri? Dari sini ke sini. Bisa? Bisa. Misalkan kita coba ya, ubah ini. INT J sama dengan 35. Mulai dari indeks ke 35 dulu sampai dengan dia indeks ke 0. Kurang dari lebih besar sama dengan 0. Kemudian ininya min-min. Nah, coba aja. Dicoba. I was not declared or ya, bukan I, bukan J ya, tapi pakai I. Ya, sama aja sih sebenarnya mau pakai J, pakai I. Kalau ini nggak mau itu, pakai J. Nah, kita baca. Input 8. Inputnya kita coba yang 8. Harusnya kedua. Nah, itu benar. Kedua kali, 1, 2. Sebanyak karakter ke-35 dari array. Dari sini dia bacain nanti. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu aja pertemuan 6 kita. Terima kasih.